Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku. Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Andi Silalahi dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu itu mendapat tempat di hati kami dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tema renungan kita, hidup sesuai rancangan Allah. Hidup sesuai rancangan Allah. Sesuai nubuat Yeremia, pada tahun 597 sebelum Masehi, kota Yerusalem jatuh dan para pemimpinnya dibuang ke Babel. Setelah mereka menetap di sana, Yeremia menulis surat kepada semua orang di pembuangan agar membangun rumah dan menempatinya, berkebun dan memakan hasilnya, berkeluarga dan berusaha mensejahterakan kota tempat mereka tinggal. Mereka tidak mendengarkan mimpi para nabi palsu yang mengatakan, tidak lama lagi mereka akan kembali ke Yerusalem. Sesungguhnya Tuhan akan membawa mereka kembali setelah 70 tahun di pembuangan. Janji Allah kepada orang buangan di Babel, sebagaimana dikutip di atas, sering diterapkan pada orang Kristen masa kini yang mengalami kesedihan dan kepedihan. Pertama, Allah mempunyai rancangan bagi umatnya. Hidup mungkin tampak tanpa tujuan. Ada orang menggambarkan sejarah sebagai jejak kaki lalat mabuk di atas kertas putih. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Hidup tidak acak tanpa arti atau absurd. Tidak demikian. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Maka bagian kita adalah percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Kedua, Allah tahu rancangan-rancangannya. Belum tentu dia memaparkan semua rancangannya, tapi dia memilikinya dan mengetahuinya. Sama seperti orang tua, mulai membuat rancangan bagi anak-anaknya sebelum mereka lahir. Begitu juga Bapa kita yang di surga. Kita diajar untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan kita Maha Tahu, dan di dalam kemahatauannya, Dia sudah melihat masa depan umatnya. Amin. Ya. Ketiga, rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Ini sulit dimengerti oleh mereka yang berada di pembuangan di Babel. Tetapi Allah memang berjanji memberi mereka damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kita ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 28. Maka saudara-saudara, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia membentuk kita dan merancang hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Bagian kita adalah mau mengikuti proses pembentukan Tuhan dalam segala ketaatan. Sama seperti bangsa Israel pada masa itu. Memang untuk sementara mereka ada di pembuangan. Tapi tidak selamanya mereka ada di sana. Karena akhirnya Tuhan menuntun mereka kembali. Dan mereka diberikan masa depan yang penuh harapan. Mari kita nantikan Tuhan berkarya, memberkati kita, dan terus memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan.
Tuhan berjanji memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan yang suram. Mari kita tetap mengikuti kehendak-Nya, melakukan perintah-Nya, maka kita akan diberkati dan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami agar kami hidup sesuai dengan rancangan Allah. Kami tidak mengikuti rancangan diri kami sendiri, keinginan kami sendiri. Tapi kami mau menaklukkan seluruh pikiran, hati, perasaan kami kepada kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara sekalian renungan kita hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan firman-Nya di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan